penugasan nanti atau disampaikan nanti pada saat setelah saya paparkan sedikit tentang pengantarnya ya. Oke, baik. Pertemuan hari ini terkait dengan penyediaan air bersih. Jadi di mana kita akan membaca atau mengetahui sumber-sumber air, manfaat air, atau kegunaannya seperti apa. Lalu yang paling penting adalah permasalahan air di Indonesia itu seperti apa gambarannya. Oke, selanjutnya mungkin nanti akan lebih detail kalian pahami ketika teman-teman semua membaca atau mendiskusikan artikel yang saya berikan, ya. Untuk pembentukan bumi, jadi ini menurut Gabriel tahun 2001, di mana bumi ini terbentuk diantaranya adanya kandungan zat padat, air dan atmosfer, dan sekitar 70% adalah air. Sedangkan 30% terdiri dari daratan, 15% air berada di atmosfer bumi. Ya, jadi bisa dikatakan air ini sebagai penyangga bumi, di mana bumi masih bisa bertahan ketika air masih ada. Gitu. Oke, lanjut untuk sumber air ini yang kita ketahui ada 3, di mana yang pertama itu ada air angkasa, air permukaan, dan air tanah. Ada yang tahu air angkasa itu apa saja? Air hujan, Bu. Bisa. Ada lagi? Yang ditahu cuma hujan gitu ya, karena yang wujudnya cair itu hanya berupa hujan. Sementara kalau salju bisa dikatakan air angkasa atau bukan? Bisa, Ibu. Oke. Hanya saja bentuknya yang berbeda ya, karena prosesnya berupa seperti bebatuan atau dalam artian beku ya air yang dimaksud. Lalu dengan kondisi atau pengaruh dari iklim menjadikan salju tersebut menjadi berbentuk atau ya berubah menjadi cair seperti itu. Yang kedua air permukaan. Air permukaan ada yang tahu contohnya seperti apa? Air sungai mungkin, Ibu. Danau. Oke, ada lagi? Danau, laut. Ya, oke. Udah tahu semua ya, kalau untuk air permukaan berarti yang nampak atau yang terlihat dan memang sudah ada di bumi gitu ya. Oke, itu tadi contohnya. Kalau untuk air tanah seperti apa? Sumur. Mata air, Ibu. Mata air. Oke, good job semuanya. Udah paham. Mungkin udah sempat nyari bahannya ya untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk perbedaannya saya rasa udah paham semua untuk air angkasa seperti apa, air permukaan seperti apa, dan air tanah seperti apa. Lanjut untuk definisinya. Jadi ini menurut Permenkes tahun 90 terkait dengan air bersih. Air bersih ini adalah air yang sering kita gunakan atau mungkin dalam kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari itu pasti menggunakan air. Baik itu dalam untuk keperluan di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Yaitu pasti membutuhkan air, memerlukan air. Baik itu yang kualitasnya memenuhi syarat ataupun tidak, sebenarnya itu masih dikatakan air bersih ketika standar yang ditetapkan oleh pemerintah masih di bawah baku mutu lingkungan ya. Terlebih lagi ketika ingin dikonsumsi atau untuk diminum dan sebagainya, itu tentu saja harus memenuhi syarat kesehatan, terutama untuk bakteri E. coli itu kurang dari 0,001 ya. Itu hanya sebagai contoh gitu. Kalau untuk kandungan atau parameter kimia dan fisik lainnya, tentu saja kalau untuk fisik tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Kalau untuk parameter kimianya,
pH-nya harus sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh, sekitar 6 sampai 8 ya. Lalu untuk kimia lainnya saya rasa sebisa mungkin, sedapat mungkin untuk tidak tidak melebihi dari baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan. Parameter kimia banyak ya, dari itu BOD, COD, DO-nya seperti apa, lalu kandungan kimia jangan sampai seperti logam berat itu terkandung dalam air, apalagi yang dikonsumsi sehari-hari seperti itu. Seperti halnya kalau kita membahas tentang depot air minum isi ulang ya atau DMIU itu tindakan atau inspeksi terhadap DMIU itu harus dilakukan secara berkala, melihat bagaimana masyarakat saat ini memang mengkonsumsi air yang langsung atau dalam artian air galon, sehingga tidak ada proses masak-memasak, tidak ada lagi proses sterilisasi dan sebagainya, karena sudah mendapatkan kepercayaan atau dalam artian sudah mengetahui bahwa DMIU tersebut yang kita gunakan atau kita pakai sehari-hari itu sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat, seperti itu. Baik, lanjut untuk penggolongan air. Ini menurut Sumantri 2010, jadi ini jenis-jenis atau golongan air, di mana golongan air ini lebih kepada air yang melalui tahap pengolahan, ya. Jadi yang pertama air tanpa pengotoran, bebas dari kontaminasi, ini biasanya mata air yang tidak yang langsung bersumber dari tanah dan tidak terkontaminasi dari pencemaran tanah, seperti itu. Yang kedua, air yang sudah mengalami desinfeksi, ini juga tahap pengolahan air. Yang ketiga, air penjernihan lengkap, sama tentu saja ini proses penjernihan atau sterilisasi atau sampai pada desinfeksi itu sudah melalui tahap-tahap tersebut, ya, dikatakan air penjernihan lengkap. Air dengan penjernihan tidak lengkap ini dalam artian ada tahap-tahapan yang memang tidak perlu diselesaikan sampai pada tahap akhir, karena memang sudah dikategorikan sudah aman atau bebas dari kontaminasi, sehingga air tersebut tidak sampai pada proses penjernihan yang lengkap. Jadi mungkin saja sampai pada tahap 2 atau 3 itu sudah dikatakan aman untuk dibagikan atau didistribusikan kepada masyarakat, seperti itu. Lalu air dengan penjernihan khusus, ya, ini yang terakhir. Kalau air dengan penjernihan khusus ini lebih kepada air yang langsung dikonsumsi pada masyarakat, sehingga air dengan penjernihan khusus ini memang dikhususkan kepada masyarakat yang membutuhkan air secara langsung, seperti itu. Sehingga proses penjernihan khususnya dikatakan memang khusus untuk langsung dikonsumsi, tidak digunakan seperti air bersih pada umumnya, seperti itu. Lanjut, ini distribusi air menurut jenisnya. Ini distribusi air di bumi, ya. Jadi terbagi dari samudra, laut, danau asin, es, air tanah, air permukaan, danau, air tawar, sungai, dan sebagainya. Ini menurut Lem James C. tahun 1985 dalam sumber. Ini buku pengantar kesehatan lingkungan juga ada, dasar kesehatan lingkungan juga ada. Dalam penulisnya itu Sumirat tahun 2002. Nanti boleh sambil dicari bukunya. Lalu kita masuk pada jenis air. Jadi jenis air ini ada 3 yang kita ketahui. Ada air asin, air tawar, dan air payau. Ini juga kadar garamnya juga diketahui, tapi ini kisarannya saja. Jadi bukan real bahwa di setiap daerah seperti ini, ya. Jadi ini hanya kisarannya saja. Kadar garamnya seperti apa? Untuk air asin tentu saja lebih dari 35.000 ppm atau jumlahnya sekitar 97%. Untuk air tawar kadar garamnya 350 ppm atau jumlahnya kurang dari 3%, sedangkan air payau
Ini kadar garamnya 3.500 ppm atau jumlahnya sekitar 0,01%. Lalu sumber air tawar terdiri dari air hujan, air permukaan, air tanah, atau air bawah tanah. Ini air hujan, jumlahnya banyak, tetapi sifatnya temporer, tidak mengandung mineral. Ada 3 jenis hujan, hujan rintik-rintik, hujan sedang, hujan lebat, dan sifatnya labil. Ya. Air permukaan, ini 75% air permukaan berupa air beku atau es abadi, 1% air permukaan berbentuk cair, sudah mengalami kontaminasi oleh mineral dan bakteri, dan juga sifatnya labil. Untuk air tanah, ini sifatnya sangat stabil, lalu terperangkap di bawah lapisan kedap air, mengalami kontaminasi oleh mineral, berfungsi sebagai penyangga bumi. Sama, ini kurang lebih pengertiannya sama, air bawah tanah. Jadi air bawah tanah ini lebih spesifik kepada mata air, ya. Kalau air tanah ini, contohnya sumur gali atau sumur bor, ya. Untuk manfaatnya, tentu saja semua makhluk hidup membutuhkan air, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Untuk tumbuh-tumbuhan tentu saja pada proses penghidupan dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, dari transportasinya yang membutuhkan transportasi bahan makanannya dari akar sampai ke seluruh bagian pohon ini membutuhkan air untuk mengantarkan makanan tersebut. Lalu yang kedua itu proses fotosintesis tentu saja. Ya. Yang ketiga ini sama halnya untuk penyangga bumi, ya. Jadi air itu sebagai pertahanan bagi makhluk hidup. Kalau untuk kayak tumbuh-tumbuhan sendiri untuk ketegangan tumbuhan, ya. Untuk manfaat air bagi hewan ini sama kurang lebih seperti juga manusia pada dalam artian penggunaan air di dalam tubuh itu sekitar atau kandungan air dalam tubuh itu sekitar 60-70%, ya, untuk baik itu hewan, manusia. Lalu untuk pembentukan darah juga sama, membutuhkan air, lalu mengeluarkan metabolisme, sisa metabolisme juga menggunakan atau membutuhkan air, ya, seperti itu. Itu untuk keperluan di dalam tubuh baik untuk manusia dan hewan. Jadi sementara kalau untuk manusia ini lebih banyak penggunaan airnya karena untuk proses keperluan di luar tubuh, karena kita dikaruniai akal pikiran dan juga mengetahui bagaimana penggunaan air di luar dari konsumsi dan sebagainya. Seperti contohnya minum, kalau minum ini sama halnya ya, kalau hewan juga pasti membutuhkan minum. Tapi kalau masak, ini kan manusia yang lebih paham gitu. Kalau hewan kan nggak mungkin gitu. Jadi keperluan di luar tubuh tentu saja lebih banyak daripada hewan seperti itu. Begitupun dengan mandi dan mencuci segala macam hal. Okay. Untuk keperluan lainnya, ya seperti menyiram tanaman, olahraga, transportasi, pemadam kebakaran, dan juga pencucian mobil dan sebagainya. Oke, ini manfaat air bagi lingkungan, atau sama halnya untuk keperluan di luar tubuh, untuk menjaga kelembapan bumi, untuk mengatur suhu, untuk cadangan air, tentu saja untuk penyangga tanah atau bumi. Selanjutnya, manfaat yang lebih luas lagi itu di tingkat rumah tangga. Tadi sudah ada sedikit disampaikan di awal bahwa untuk keperluan rumah tangga tentu saja seperti memasak, mandi, mencuci dan sebagainya, ya, seperti itu. Kalau dalam industri penggunaannya itu pada saat proses industri itu sendiri, proses produksi hasil industri itu kan pasti membutuhkan air, ya. Lalu tentu saja di setiap
sektor, baik itu industri, pertanian, atau perikanan, tentu saja ada yang namanya penggunaan air untuk para pegawai atau para karyawannya. Kan jadi untuk kebutuhan airnya pasti tentu saja ada di setiap sektor seperti itu. Industri, perikanan, pertanian, tentu saja sarana angkutan air tentu saja membutuhkan air ketika menggunakan transportasi di air seperti itu. Nah, siklus air. Jadi siklus air ini di mana air itu akan terus ada tergantung pada kebutuhan air yang ada di bumi itu sendiri seperti itu. Jadi di mana air ini tidak akan pernah habis ketika makhluk hidup pun masih ada sebagai pengontrol kebutuhan air sendiri di bumi seperti itu. Ini proses atau yang terjadi yang mungkin tidak terlihat oleh kasat mata, tapi inilah yang disampaikan SMA bahwa ada proses yang namanya evaporasi, transpirasi, dan juga ini jadinya karena salju itu pun mencair menjadi air juga dan kembali ke laut, dan ketika sudah di laut lalu terjadi penguapan, pembentukan awan atau kondensasi, sehingga ketika sudah melebihi batas yang seharusnya maka terjadi hujan seperti itu. Oh, siklus air tawar sendiri sekitar kita sendiri ya, penjelasannya ini kita ambil contoh. Kalau untuk badan air ini kita ambil contoh Sungai Mahakam. Jadi air yang Sungai Mahakam ini ketika sebelum dialirkan kepada masyarakat itu tentu saja ada proses pengolahannya dulu, pengolahan air dari air permukaan, lalu terjadi pengolahan baik itu tingkat 1, 2 dan sebagainya sampai pada proses dikatakan aman untuk digunakan sehari-hari, lalu masuk ke dalam keperluan primer ataukah keperluan sekunder seperti itu. Keperluan primer dan sekunder ini lebih kepada kebutuhan seperti mencuci, mandi dan sebagainya. Untuk minum pun sama. Ini mungkin keperluan primer itu adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia ya. Jadi kita nggak bisa hidup ketika kita tidak minum air dalam waktu 3 hari seperti itu. Tapi ketika untuk makan sendiri itu ketika lebih dari 3 hari itu masih bisa bertahan gitu. Ya, lalu air tersebut akan menjadi limbah kembali, limbah cair kembali, dan ditampung untuk dialirkan kembali ke permukaan, air permukaan seperti itu, kembali lagi ke sungai. Tapi proses yang terjadi adalah ada proses yang namanya pengolahan limbah cair sebelum dialirkan ke lingkungan ataupun ke masyarakat gitu. Sama unik keperluan tersier ini contohnya adalah proses industri, proses perikanan dan sebagainya, proses kegiatan di mana keperluan yang tidak menjadi atau di luar dari keperluan tubuh dan sebagainya ya. Lalu menjadi limbah cair kembali, ditampung, diolah, lalu dialirkan kembali ke air permukaan seperti itu atau badan air. Oke. Ini penjelasan tentang hidrologi dan sebagainya nanti dibaca saja ya sebelum lanjut ke diskusi. Begitupun dengan permasalahan. Nah, kita masuk ke permasalahan penyediaan air bersih ini, yaitu fokusnya adalah kalau adik-adik bisa membahas artikel yang saya berikan. Sebenarnya adik-adik sudah teman-teman sudah mengetahui bahwa permasalahan di Indonesia itu seperti apa sih, apa yang menjadi masalah ketika
isu-isu yang isu-isu lingkungan terkait dengan penyediaan air bersih di Indonesia ini masih menjadi urgensi atau kepentingan kita bersama seperti itu ya. Jadi nanti mungkin dibahas didiskusikan dulu per kelompok. Ini nanti saya buatkan breakout room di diskusi dalam Zoom ya, atau breakout room yang saya sediakan seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Ya. Silakan mungkin PJ-nya nih Windasari ya, Dek ya? Iya, Ibu. Oke, saya jadikan host ya, Dek. Nanti tolong dibuatkan breakout rooms-nya untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setelah semuanya masuk dalam rooms, boleh saya dijadikan lagi sebagai host ya. Kita tolong. Bisa ya, Winda ya? Bisa nggak? Atau pakai HP ya? Boleh Ibu kalau mau pakai HP. Tapi kalau breakout Zoom saya kurang tahu gimana cara buatnya Ibu. Saya buatkan aja deh. PJ-nya saya lupa. Kemarin sendiri atau berdua ya? Berdua Ibu sama ya, Nurlia. Saya Ibu. Yang mana? Saya Ibu. Oh, oke. Baik, kalau begitu saya saja yang buatkan ya. Tunggu sebentar. Tapi udah di-share materinya, Dek? Atau artikelnya? Sudah Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin bertanya Ibu terkait tugas diskusi pada siang hari ini. Itu untuk diskusinya, nanti untuk presentasinya sendiri seperti apa Ibu? Apakah langsung dibuat PowerPoint atau cuma dipresentasikan dari jurnalnya aja? Terima kasih Ibu. Karena ini juga penilaian dari saya ya, Dek. Jadi ada outputnya, jadi berupa PowerPoint yang akan di-share ke saya untuk sebagai nilai tambahan dari saya untuk penugasan kali ini ya. Tapi kalau memang belum sempat pada saat nanti setelah habis waktunya, boleh dipaparkan dulu. Nanti di akhir pertemuan dari saya itu boleh dikirim melalui PJ, baru nanti PJ di kolektif kirim ke via email ya, Dek, ke saya. Seperti itu, semoga dipahami ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Apakah ada terlihat untuk bisa memilih room sendiri? Belum ada Ibu. Belum ya. Sorry. Tadi sempat muncul Ibu, kemudian hilang lagi. Bentar ya. Kalau sekarang apakah sudah terlihat? Mungkin bisa, ini sudah tahu kan masuk kelompok mana ya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Terlihat Sudah ya, Ibu, saya silakan. terlihat. Oke, silakan dipilih formnya.